ini ya. Mungkin bisa dibuka di Bu Rakian ini beliau sudah menikah dengan status memiliki 4 anak. Sekarang menempuh pendidikan di Computer Science NCU Taiwan, dan aktivitas saat ini dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, founder dan pembina Kids Castle Taiwan. Beliau juga sebagai ketua Salimah Taiwan. Pengalaman beliau sebagai ketua Departemen Pendidikan dan Dakwah Salimah Taiwan, Bendahara Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Taiwan. Beliau juga anggota profesi bidang teknik informatika dan reviewer jurnal teknik informatika. Beliau juga pernah sebagai pengisi tetap program Jendela Keluarga dan Buah Hati Radio Suara Pasuruan, serta program pelajar radio Liur Tulungagung. Baik sekali ya, insya Allah pengalaman beliau, yang mana kita harapkan bisa mengambil materi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pemateri juga sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi saya sampaikan langsung kepada Bu Rekian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Afifah. Sebelumnya suara saya apakah terdengar jelas? Iya, Bu, terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya dipertemukan kembali dengan mbak-mbak, kembali dalam artian di forum-forum yang sama begitu ya, di forum-forum serupa, insya Allah dengan pemuda-pemudi. Ya, sebenarnya ini dibuka untuk Iwan Afat ya, tapi saya lihat di daftarnya mayoritas putri gitu. Ya, mungkin ada yang putra, tapi memang saya tidak tahu kenapa fenomena ini terjadi gitu ya. Kalau ada sekolah pranikah itu yang banyak hadir adalah yang perempuan atau yang akhwat gitu. Tapi insya Allah itu tidak akan mengurangi apapun ya, dalam artian sebenarnya sama-sama gitu ya, sama-sama saling sama-sama kita membutuhkan untuk forum-forum seperti ini, karena kita tidak pernah ada sekolah, istilahnya sekolah untuk mempersiapkan diri menjadi seorang istri, sekolah untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu gitu, ataupun sekolah untuk mempersiapkan diri menjadi seorang nenek begitu ya, dan atau kakek, sekolah untuk menjadi seorang suami, sekolah untuk menjadi seorang bapak begitu, tidak ada sekolahnya. Padahal itu adalah pekerjaan kita sepanjang hayat gitu, setelah kita melalui tahap itu, artinya itu pekerjaan yang panjang sekali. Amanah ya, amanah yang sangat panjang sekali yang akan kita laksanakan begitu, dan melaksanakannya bukanlah sesuatu yang mudah gitu. Mungkin kalau masih nanya pengantin baru gitu, gimana nih Kak? Wah, pasti enak gitu, pasti jawabannya yang enak-enak, yang indah-indah gitu. Tapi kalau kemudian pengantin yang sudah baru tapi lama, kan katanya kalau pernikahan tuh baru terus ya, baru sebulan, baru setahun, baru 11 tahun gitu kan. Kayak saya juga baru 19 tahun, alhamdulillah. Semoga Allah menjaganya hingga keluarga kami sama-sama ke surga ya. Nah, tapi kalau yang pernikahan sudah lama pasti nanti akan berbeda lagi, pasti nanti akan lebih banyak nasihat-nasihat yang untuk mempersiapkan diri lebih baik, untuk memahami lebih baik, untuk menurunkan ego lebih banyak dan lain sebagainya. Cuma saya di sini beberapa juga sudah pernah mengikuti yang sejenis ya, tapi semoga tidak bosan. Beberapa nama yang sangat familiar soalnya.
Tapi ya itu, insya Allah semoga tidak bosan karena memang mengikuti sekolah peranikan itu bukan berarti sekali gitu ya, bukan berarti sekali terus cukup, enggak gitu. Insya Allah ini adalah proses untuk kita memantaskan diri, proses untuk kita mempersiapkan diri sehingga kita benar-benar siap ketika saatnya tiba. Benar-benar siap artinya kita dalam kondisi terbaik. Kita sudah siap menerima apapun gitu ketetapan Allah, karena kita nggak mungkin kan dapat jodoh yang sempurna gitu ya, agamanya bagus banget gitu, ibadahnya bagus dan lain sebagainya, terus pinter, kaya gitu ya, good looking dan seterusnya, kan nggak mungkin kita mendapatkan itu semua. Artinya kita ketika melangkah menuju tahap itu, kita memang sudah harus mempersiapkan hati kita, untuk menerima segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah ini dengan sempurna. Jadi kita bukan mengharapkan kesempurnaan, tapi kita menerima apa yang ditetapkan Allah ini dengan sempurna. Dengan sempurna artinya dengan sepenuh keikhlasan, dengan sepenuh qanaah begitu ya, dengan qanaah dalam artian ya kita menerima apa adanya, apa yang diberikan. Nah, saya ingin memulai pada sesi kali ini, tapi sebelumnya mohon maaf ya, ini saya tidak menampilkan video gitu ya, meng-off-kan video, dan juga untuk pertemuan pertama ini mohon maaf kalau belum ada PPT begitu ya, sehingga bagi yang modalitasnya visual mungkin agak tidak menyenangkan gitu, tapi kalau yang modalitasnya auditorik tentu tidak bermasalah gitu. Yang modalitasnya kinestetik silahkan sambil ngapain gitu ya, sambil jalan-jalan, sambil ngapain gitu, sambil pokoknya tubuhnya bergerak gitu. Yang visual ya ya insya Allah dengan melihat yang ada dan mencoba untuk belajar kalau dengerin gimana sih ya gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, pertama kali saya ingin teman-teman berbagi gitu ya. Saya bingung panggilnya. Saya biasa memanggil mbak-mbak, memang maksudnya mbak, mas gitu ya. Mbak, mas itu bukan berarti lebih tua, karena saya memanggil anak saya pun mbak dan mas gitu ya. Termasuk mahasiswa juga saya panggil mbak dan mas. Tapi kalau prefer dipanggil adik-adik ya bakal saya panggil adik-adik, karena pasti semuanya lebih muda dari saya gitu kan. Atau teman-teman juga boleh gitu ya, biar saya yang jadi lebih muda gitu. Ya, teman-teman aja ya. Jadi pertama saya pengen tahu, ini mungkin standar ya, motivasinya dari semuanya yang ada di sini, ada Emas, ada Mbak, itu motivasinya mengikuti acara ini apa? Nah, boleh dituliskan saja, menuliskannya terserah, mau satu kata, mau dua kata, satu kalimat, satu paragraf, terserah. Tulis aja di chat atau di chat ini, dituliskan saja, nanti saya akan melihat di situ dan insya Allah tidak membaca ininya ya, ya walaupun kelihatan juga sih, namanya gitu. Jadi silakan dituliskan mulai sekarang. Saya tunggu sampai 1 menit. Kalau tidak ada yang menulis berarti tidak ada motivasi apapun, berarti bisa kita akhiri, enggak ya? Silakan dituliskan kenapa kemudian mengikuti sekolah pranikah ini, apa tujuannya dan lain sebagainya. Intinya motivasinya lah. Silakan dituliskan. Ibu, Bu Regen, jadi saya tadi terlupa harusnya ada tilawahnya ya. Oh iya. Saking groginya mungkin. Saya pikir memang sudah jadi mungkin ada, Mbak. Boleh kalau di tilawah. Saya tadi mau menanyakan tapi nggak enak juga. Ya. Jadi untuk menambah keberkahan dari acara ini ya, sambil menunggu teman-teman menuliskan di kolom chat terkait motivasi mengikuti kegiatan ini, insya Allah sudah kami persiapkan untuk tilawahnya. Insya Allah saudari Aulia, kepada saudari Aulia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريدة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما عليكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم يعدكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخرجن فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي المنات منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Sadaqallahul Azim. Terjemahan Surat An-Nisa ayat 24 hingga 26 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan
Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezinah dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga, bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Mbak Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakan tilawah yang disampaikan oleh Mbak Aulia tadi bisa menambah keberkahan kita, yang mana diberikan pahala di sisinya, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Baiklah, kami kembalikan lagi kepada Bu Rekian untuk materinya. Kami persilahkan. Ya, baik. Jazakumullah khair Mbak Afifah dan juga Mbak Aulia. Ya, insya Allah semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan majelis ini ya. Semoga majelis ilmu kita ini menjadi lebih diberkahi oleh Allah, dan semoga karenanya kemudian Allah memberikan berkah bagi kita semua yang ada di sini, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang kita harapkan bersama, insya Allah sehidup sesurga. Ya, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah sudah ada beberapa, dan kalau di sekilas diambil kata kuncinya itu rata-rata persiapan bekal gitu ya, untuk persiapan untuk menyiapkan bekal, terus kemudian ada yang tuh coba-coba juga, terus kemudian maksudnya insya Allah saya yakin bukan coba-coba menikahnya ya, tapi coba-coba ngikut sekolah pranikah kayak apa sih gitu ya, mungkin seperti itu maksudnya. Terus untuk meluruskan niat dan sebagainya, benar sekali bahwasannya memang niat itu harus senantiasa diluruskan gitu ya, harus senantiasa diperbaharui lagi begitu, karena mungkin di awal niat kita sudah lurus, di tengah perjalanan ada begitu banyak godaan sehingga berbelok-belok, nah itu kemudian perlu diluruskan lagi. Bahkan saat kegiatan kita, saat kita selesai melaksanakan sesuatu, kita tetap perlu meluruskan niat, karena kadang-kadang niat itu akan rusak ketika sudah selesai gitu. Misalkan kita dulu infak niatnya ikhlas gitu ya karena Allah, terus kemudian karena suatu hal yang kita infak kepada seseorang, nah seseorang ini kemudian menyakiti hati kita, terus kita jadi mengungkit-ungkit lagi, udah dikasih kebaikan bla 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 begitu. Nah itu kan jadi merusak niat awal begitu ya. Nah ada juga di sini yang sifatnya jadi lebih ke pengen tahu gitu ya, apa pentingnya pernikahan, pengen tahu menikah itu gimana begitu ya. Ya insya Allah secara umum jadi saya sudah paham motivasinya begitu, sehingga nanti kami teman-teman yang ada di sini mungkin nanti untuk tim pemateri juga bisa memberikan sesuai dengan harapan dari teman-teman semua yang bergabung di sini, harapannya seperti itu. Tapi memang benar bahwasannya sebenarnya tujuan diadakannya acara ini, sekolah pranikah, itu adalah memang untuk mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri kita, kalau dikatakan bekal, yang mempersiapkan bekal agar kita memang benar-benar siap menghadapi pernikahan itu. Karena pernikahan, ya tadi yang saya sampaikan ya,
panjang gitu loh. Ketika kita sudah menikah, ya kita menikah untuk selamanya, untuk seumur hidup kita gitu. Dan tadi juga ada yang menulis di sini, pasti ujiannya luar biasa karena itu perlu persiapan yang sangat luar biasa juga. Jadi saya rasa masing-masing sudah paham ya. Jadi kalau mungkin ada yang mengatakan untuk memantaskan diri kita, kenapa sih harus memantaskan? Kan ya udah nikah ya nikah aja gitu loh. Nah tapi apakah memang pernikahan kita tuh sedangkal itu, ya udah nikah karena kita cinta, kita nikah gitu. Kalau sedangkal itu, maka barangkali yang terjadi ketika saya sering bertanya seperti ini kepada teman-teman, cinta itu bisa hilang atau tidak? Maka teman-teman akan menjawab, oh boleh diketik, boleh bicara. Cinta itu bisa hilang nggak? Saya mencintai seseorang gitu, atau misalkan A mencintai B, kira-kira bisakah suatu saat A tidak lagi mencintai B? Atau berkurang rasa cintanya ke B? Bisa atau tidak? Gimana? Boleh ditulis, satu orang saja mungkin menjawab, atau di ini. Jadi saya berharap lebih interaktif ya, biar tidak membosankan dan biar juga teman-teman fokus. Iya, insya Allah memang cinta itu bisa berkurang, cinta itu bisa hilang, gitu, sehingga ketika kita mengatakan, oh ya udah kan karena cinta ya udah menikah, berarti nanti ketika cintanya sudah berkurang atau sudah hilang, maka ya akan dengan mudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan itu. Padahal harapan kita tidak ke sana. Nah, itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Dan nanti di akhir mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran tentang apa sih yang mau kita bahas bersama selama sampai tadi yang disampaikan Mbak Afifah sampai sekitar bulan Juni gitu ya. Secara ringkas saja saya akan menyampaikan itu. Dan dari teman-teman kalau misalkan ada masukan juga boleh. Gitu ya. Jadi intinya seperti yang teman-teman sampaikan, insya Allah memang untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bekal agar kita bisa menjalankan pernikahan ini dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus menjalankan dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah? Karena memang pernikahan ini diperintahkan oleh Allah. Gitu. Kenapa Allah memerintahkan? Kalau kita kemudian terus bertanya seperti itu, ya memang bagus-bagus saja, tapi mungkin formnya tidak di sini. Tapi secara singkat saya bakalan menyampaikan karena memang kita diciptakan oleh Allah. Kita tuh manusia, makhluk gitu ya, makhluk yang diciptakan oleh sang Khalik. Kalau Khalik ini menciptakan, maka berarti yang sang Khalik, kreator ini kan paling tahu apa yang diciptakan. Paling tahu bagaimana ciptaannya ini bekerja. Paling tahu apa yang membuat ciptaannya ini bisa rusak dan bagaimana cara memperbaikinya, kan seperti itu. Dan syariat nikah ini kemudian diturunkan memang ya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, sesuai dengan diri manusia itu sendiri, bagaimana manusia di-create gitu. Kalau di sini Mbak-mbak dan Mas-mas mungkin peneliti begitu ya, mahasiswa S2, S3. Kadangkala pasti meng-create sesuatu atau at least apa istilahnya bereksperimen terhadap sesuatu begitu kan. Nah, pasti kan ketika mau mau menghasilkan sesuatu, maka ini kan sesuai dengan harapannya jenengan semua, harapannya mas-mas dan mbak-mbak semua, bagaimana ini mau digimanakan, dan ketika jenengan meneliti, menciptakan misalkan suatu varian baru gitu ya, misalkan yang bidang biologi atau kimia, ini disilang dengan ini dicampur dengan ini, dan lain sebagainya, menghasilkan apa, kan pasti dari bahan-bahannya itu, mbak-mbak ataupun mas-mas bisa tahu, oh ini nanti bakalan dapatnya karakteristiknya kayak gini, karakteristik kayak gini, terus bagaimana dan seterusnya, itu pasti kita. Nah, Allah seperti itu, Allah adalah kreator dengan kemahakuasaannya dalam menciptakan itu yang sangat luar biasa, di luar jangkauan akal kita, sehingga ciptaannya ini memang juga sangat luar biasa, dan Allah menurunkan syariat itu memang sesuai dengan manusia gitu, sehingga tugas kita kemudian apa? Tugas kita kan sebagai makhluk itu kan hamba. Makhluk itu memang ya kemudian dia memang akan bergantung kepada penciptanya. Nah,
ibaratnya laptop yang menciptakan manusia, laptop rusak, siapa yang bisa membetulkan? Manusia. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, sebuah software misalkan, ketika dia rusak, siapa yang paling bisa untuk membenahi program itu? Ya yang ngodingnya, gitu, yang bikinnya, atau orang-orang yang terlibat di situ. Seperti itu. Jadi, nah di sini maka kenapa kemudian kita harus menjalankan pernikahan ini sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, dan karena itu kemudian kita harus menjalankannya dengan baik. Ditambah dengan fakta yang ada bahwa pernikahan-pernikahan yang ada di zaman, ya bukan zaman sekarang aja sih sebenarnya, mungkin sejak zaman dulu ya, ini fakta yang mungkin agak lama yang karena saya belum mengupdate datanya, sekitar dari tahun 2015, 2016 begitu ya, bahwa dari pernikahan, misalkan yang terakhir ya, dari pernikahan 1.958.394, yang cerai adalah 347.256 dalam setahun. Yang angka itu kalau kemudian kita bagi dalam setiap harinya, kemudian kita bagi dalam setiap jamnya, maka angkanya kalau fakta-fakta gitu nomor 6 akan membuat Anda terkejut gitu ya. Nah, ternyata bahwa dalam setiap jam itu terjadi 40 perceraian. Kalau kita nanti, ibaratnya itu kasarannya seperti itu ya, kalau kita nanti bicara di sini, kita diskusi di sini selama 1,5 jam, mungkin udah ada 60 perceraian gitu, kasarannya begitu ya, walaupun kan malam nggak buka ya ininya ya, kantornya, sehingga tidak bisa diproses, tapi memang datanya seperti itu dari data dari PPS. Artinya begitu banyak kemudian keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk mempertahankan pernikahan itu. Apakah kemudian tidak boleh dan sebagainya? Saya yakin kalau ditanya di lubuk hati yang paling dalam, menikah kan untuk ya selamanya, kan perceraian itu bukan sesuatu yang diinginkan gitu, sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga ketika itu tidak diinginkan pasti kan kita hindari gitu loh. Bukan masalah emang cerai nggak boleh, ya cerai itu boleh secara syariat gitu, ketika memang permasalahannya tidak bisa diselesaikan lagi, atau memang lebih banyak manfaatnya ketika berpisah begitu. Jadi itu memang boleh. Tapi ketika fakta-fakta yang seperti itu, atau bahwa pernikahan itu ternyata tidak membawa keluarga kepada kondisi yang baik. Jadi pernikahan dalam sebuah keluarga, tapi keluarga ini sang ayah entah kemana, istri entah kemana, anak entah kemana, nggak ada yang tahu gitu. Maksudnya tidak saling berhubungan, tidak saling berkorelasi. Artinya di dalam keluarga itu tidak ada kehangatan, tidak ada kasih sayang, tidak ada, ibaratnya kalau home gitu ya, anak mungkin nggak pengen pulang ke rumah gitu, tidak adanya di sana. Nah karena itu kita kemudian memang akan belajar ke sana gitu. Jadi bagaimana tujuan ini, bahwa kita akan persiapkan diri untuk lebih baik supaya memang kita bisa menjalankan pernikahan ini sesuai dengan yang digariskan oleh pencipta kita. Yang kedua, didukung oleh fakta yang ada, ternyata banyak orang-orang tidak bisa mempertahankan pernikahan, bahkan dikatakan cerai masih seumur jagung gitu ya. Kondisi-kondisi yang seperti itu, fakta perceraian, fakta keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini yang membuat kemudian kita harus belajar banyak tentang hal seperti ini. Kadang-kadang perceraian itu hanya karena kita tidak paham, hanya karena kita gagal memahami, atau hanya karena kita terlalu apa istilahnya, tinggi hati, atau terlalu ini ya, maksudnya kita tidak mau menurunkan ego kita gitu. Kadang-kadang seperti itu, karena pernikahan itu kan menyatukan dua manusia ya. Maka hal yang paling penting di sana adalah menurunkan ego, melapangkan dada, bersabar. Nggak bisa gue maunya gue, lo maunya lo gitu, nggak bisa. Kalau itu mah ngekos aja bareng-bareng gitu ya, bukan menikah. Kalau menikah memang ya harus sama-sama, harus bareng-bareng. Nah selanjutnya terkait dengan juga yang disampaikan tadi ya, apa sih pentingnya menikah gitu. Ada yang pengen tahu apa sih pentingnya menikah? Karena di sini materi kita akan bahas makna dan hakikat pernikahan. Nah, kali ini monggo boleh ditulis di chat, boleh ditulis di bukunya masing-masing atau kertasnya masing-masing.
apa yang terlintas di benak teman-teman semua terkait dengan pernikahan. Kalau mendengar pernikahan atau membayangkan pernikahan, apa yang terlintas? Boleh satu kata, dua kata, mau satu kalimat, satu paragraf, silakan. Nggak harus di sini menulisnya, boleh di masing-masing, karena nanti saya akan minta perwakilan satu putri, satu putra untuk menyampaikan. Karena dari apa yang terlintas di benak kita, dari situ kita tahu apa makna kita, apa pemaknaan kita terhadap pernikahan. Monggo, 1 menit juga waktunya. Atau ada yang sudah langsung bisa menyampaikan dari mbak-mbak dulu, karena lebih banyak populasinya ya. Silakan. Oh ya, tadi sudah dijawab ya, bisa. Oh, saya yang tidak baca. Benar. Ini jawaban yang baru ya, Mas Fadli ya. Sempurnanya agama seseorang. Jadi apa yang terlintas di benaknya tentang pernikahan, sempurnanya agama seseorang. Mau menyampaikan Mas secara langsung? Diperjelas barangkali, silakan. Mas Fadli Munzir. Ibadah. Mbak ya ini, Mbak Citu Formosa. Silakan. Satu, Iwan, sampai dulu yang mau bicara. Mau yang menulis di sini atau yang belum menulis juga boleh. Kita nggak lanjut loh kalau belum ada yang bicara. Iya, tadi dia menjawab jika cintanya tidak karena Allah, maka rasa cinta itu bisa hilang. Iya, artinya bisa hilang, memang harus dipupuk dan seterusnya. Dan yang menguatkan itu karena Allah. Oh, dipersilahkan yang lain. Dari Mas Fadli, silakan ada yang mau menyampaikan? Apa yang terlintas di benak? Jadi sempurnanya agama, ibadah, ya. Oke, maknanya ini ya, hampir sama ya, sempurnanya agama, karena agama itu ketika kita menyempurnakan agama kita berarti beribadah. Ibadah. Ada yang lain? Cukup ya. Baik, jadi ya alhamdulillah berarti saya rasa pemahamannya atau pemaknaannya terhadap pernikahan itu sendiri, pemahaman terhadap makna dan hakikat pernikahan itu sendiri bagi mbak-mbak dan mas-mas semua yang ada di sini memang sudah sesuai, karena memang ketika menikah berarti ya kita beribadah kepada Allah. Tujuan paling utamanya adalah kemudian kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan begitu ya. Jadi makna pernikahan atau hakikat pernikahan itu bukan sekedar yang tadi saya sampaikan, misalkan ya karena cinta kemudian menikah, karena ada juga orang yang gak cinta menikah, atau yang cinta tapi nggak bisa menikah, ada ya. Ada yang lagi merasakan seperti itu ya. Kemudian atau hakikat pernikahan adalah kebahagiaan. Tuh. Nggak salah sih, iya. Salah satunya menikah kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi bukan satu-satunya menikah itu untuk bahagia, karena ada orang yang bahagia walaupun tidak menikah, kan seperti itu ya. Tidak menikah bisa bahagia. Atau sebaliknya, ada orang yang ketika kemudian dia menikah, dia tidak bahagia. Nah, ketika orang yang pemahamannya memaknai pernikahan itu adalah sekedar, dalam tanda kutip, sekedar kebahagiaan, maka ketika dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu, dia merasa pernikahannya selesai. Begitu. Jadi, makna ini harus lebih dalam lagi. Makna pernikahan itu harus lebih dalam lagi, bahwasanya kita menikah karena Allah, gitu. Karena kita beribadah kepada Allah, karena Allah perintahkan. Kalau kemudian tadi ada yang menyampaikan, ini sekalian saya bukan menjawab sih ya, menanggapi. Tadi yang menyampaikan pengen tahu tentang menikah itu seperti apa, karena katanya sunnah Rasul, tapi kok wajib? Gitu. Sebenarnya ketika dikatakan sunnah Rasulullah, itu kemudian dengan hukumnya itu adalah suatu hal yang berbeda lagi gitu. Dan hukum pernikahan itu macam-macam. Hukum pernikahan itu dari wajib sampai haram. Kok bisa? Iya bisa. Dan itu akan kita bahas di materi ke-4 insya Allah tentang fikih pernikahan. Jadi cukup itu aja dulu jawabannya. Nanti ikuti di materi ke-4 ya, terkait dengan bagaimana. Jadi tidak wajib
tidak hanya sekedar wajib maksud saya, ada wajibnya, nanti wajib bagi yang seperti apa, sunnah bagi yang seperti apa, ada seperti itu. Nah, jadi ketika dikatakan sunnah Rasulullah itu adalah ya memang secara umum dia adalah sunnah gitu ya, disunahkan. Jadi karena memang hukum asalnya, kalau ada ulama yang menyampaikan bahwa hukum asalnya sunnah nikah itu, tapi kemudian dia bisa menjadi wajib ketika kondisinya begini. Dia bisa menjadi makruh ketika kondisinya begini dan seterusnya begitu ya. Itu ada juga mungkin kalau ada yang pernah tahu kalau zaman dahulu, zaman masih suku-suku atau zaman kerajaan, menikah itu pemaknaannya adalah untuk tujuan politis, untuk politik. Jadi dua kerajaan untuk memperkuat kekuasaannya atau untuk memperluas kekuasaannya, mereka menikahkan nih pangeran dan putri dari dua kerajaan tersebut. Atau kalau di era sekarang dari sisi bisnis, ada juga yang maknai pernikahan dari sisi bisnis. Dalam artian perusahaan keluarga A dengan perusahaan keluarga B untuk memperluas, maka kemudian menikahlah di antara anggota keluarga itu. Atau itu hanya terjadi di sinetron ya, tapi itu terjadi real. Itu terjadi. Menikah hanya sekedar untuk bisnis gitu ya. Nah, maka kembali bahwasanya kita menikah kemudian landasannya adalah perintah Allah yang tadi juga sudah dibacakan oleh Mbak Aulia gitu ya, ayatnya terkait dengan itu, bagaimana memang kita diperintahkan untuk menikah begitu ya, untuk menikah dengan, kalau masalah hukumnya nanti insya Allah di pertemuan tentang fikih pernikahannya itu sendiri. Dan sebenarnya perintah tentang menikah atau landasannya gitu ya, landasan kemudian kenapa kita menikah itu juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang keluarga gitu kan. Di At-Tahrim ayat 6 yang sangat terkenal itu gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan seterusnya. Artinya itu kan keluargamu. Ketika dibilang keluarga, berarti kan pintu gerbangnya adalah pernikahan. Pun juga di surat Furqan ayat 74, doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami istri-istri kami gitu ya. Artinya istri berarti di sini kan ada pernikahan juga ketika ada istri dan keturunan kami. Ada keturunan juga pasti ada pernikahan dan akan banyak ayat yang kemudian terkait dengan itu. Dan ayat yang saya baca tadi, ayat-ayat yang saya baca tadi adalah landasan dalam sebuah pernikahan. Jadi karena itulah kemudian dikatakan bahwasanya pernikahan kita adalah ibadah. Itu pernikahan kita adalah untuk menggenapkan din, menggenapkan agama kita. Artinya apa sih? Ketika kemudian kita kan ibaratnya kalau masih separuh dinnya gitu ya, belum genap begitu. Karena kalau coba tanya yang setelah menikah gitu ya, orang-orang yang setelah menikah baru menikah gimana rasanya, lebih tenang gitu, akhirnya ibadah itu juga lebih tenang, jadi ibadahnya akan bernilai lebih lengkap begitu, lebih penuh begitu dibanding dengan yang sebelumnya. Karena mungkin kalau belum menikah masih ada rasa was-was, masih ada rasa apa ya, ketika ada masalah itu aduh nggak ada tempat bersandar gitu ya. Sebenarnya tempat bersandar hanya Allah gitu ya, pastinya Allah tempat bersandar, tapi istilahnya nggak ada tempat untuk berbagi dan sebagainya. Dan nilai-nilai ibadah kita insya Allah akan lebih sempurna ketika kita menikah. Karena ya sebagaimana dikatakan dalam hadis ya, bahwasanya ketika ada sahabat-sahabat yang karena saking pengen menirunya ibadah Rasulullah, kemudian ada yang mengatakan tidak mau akan puasa seterusnya, kemudian akan sholat seterusnya, dan ada yang mengatakan tidak menikah. Itu yang salah satunya terkait dengan hal ini, terkait dengan materi kita kali ini. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya aku juga menikah dan nikah itu adalah sunnahku. Itulah yang dasar kemudian dikatakan bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah. Artinya orang yang kemudian menolak pernikahan itu berarti tidak mengikuti sunnah Rasul, dan ketika kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka berarti kita tidak melaksanakan dari syahadat kita. Loh kok jauh Bu? Iya, syahadat kita apakah syahadatain kan? Syahadatain ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, bahwa saya bersaksi, saya berikrar itu bahwasanya Allah adalah satu-satunya adalah saya, dan kemudian yang keduanya adalah kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad SAW ini adalah utusan Allah, pembawa risalah.
kewajiban kita terhadap Allah jelas, kita beribadah kepadanya. Kewajiban kita terhadap Rasulullah ini apa? Beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk membawa risalahnya, untuk mengajarkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita. Berarti tugas kita apa? Mengikutinya. Nah, mengikuti berarti kan kalau kemudian kita kembalikan kepada syarat amal, syarat diterimanya amal itu adalah niat yang benar karena Allah, yang pertama. Yang kedua adalah dilakukan sesuai dengan syariat yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, amal kita tidak akan ada artinya kalau tidak ada dua itu, dan dua-duanya harus. Nah, ketika tadi kita ittiba kepada Rasulullah, kita meneladani Rasulullah, tapi istilahnya tidak ada niat yang benar gitu ya, kita ngikutin, tapi sebenarnya kita nolak gitu ya, maka itu tidak diterima. Maka kalau kemudian kita ittiba, berarti kita apa istilahnya, ya kita menerima dengan sepenuhnya, ada keikhlasan untuk mengikuti itu. Nah, jadi di situ hubungannya, kemudian sunnah itu menjadi sesuatu yang memang harus kita lakukan. Ini kita memang masih bicara di tahap yang sangat awal, karena saya memang pengen banget menguatkan di sini, supaya kita tidak ada lagi keraguan. Gitu loh. Tidak ada lagi keraguan, apalagi kita hidup di sini ya, orang di sini yang mengatakan ngapain sih nikah, ribet amat nikah, apalagi punya anak, aduh nanti begadang dan lain sebagainya. Iya kan, mungkin kalau orang-orang Taiwan sini akan berpikir seperti itu. Mereka berpikir selesai dengan menjalin hubungan, kemudian bisa, mohon maaf, making love dan seterusnya, selesai. Begitu. Nah, jadi kita harus benar-benar kuat memahami itu tentang pernikahan ini, dan pentingnya seperti apa. Tadi juga ada sempat yang menyampaikan apa sih pentingnya pernikahan gitu ya. Seperti yang saya sempat sampaikan tadi terkait dengan ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi di surah At-Tahrim ayat 6 dan Al-Furqan ayat 74, bahwasannya di situ ada keluarga. Gerbang menuju keluarga itu adalah pernikahan, gitu kan. Kalau kemudian gerbang menuju keluarga itu adalah pernikahan, kita nggak bisa membentuk keluarga kalau kita tidak menikah. Nah, sedangkan keluarga sendiri ini apa? Keluarga sendiri ini adalah juga gerbang utama untuk terbentuknya peradaban. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keluarga ini miniatur negara. Keluarga ini adalah komponen terkecil dalam sebuah struktur kenegaraan. Kok jauh banget gitu ya? Iya, kan presiden nih memerintah seluruh Indonesia, kemudian di bawahnya ada gubernur, taruh ada wilayah gitu ya, kemudian ada kota, kabupaten, begitu ya, ada provinsi, kota, kabupaten, kemudian turun ke kecamatan, kelurahan, RW, RT, habis itu kan ke kakak kan. Nah, di kakak ini kan berarti keluarga. Jadi, coba dibayangkan, misalkan nih, ada tadi ya, dari urutan ke atas ke bawah, di bawah itu kan berarti ada banyak titik-titik kecil. Titik-titik kecil ini adalah keluarga. Bayangkanlah misalkan ada satu keluarga yang baik, maka keluarga titik itu akan bersinar terang. Gitu. Jadi, dan kan lebih mudah ngurus keluarga daripada ngurus Indonesia gitu kan. Kalau ngurus Indonesia dikatakan jaga protokol kesehatan gitu, jaga jarak dan sebagainya, susah kan ngaturnya, orang tetap aja keluar, orang tetap aja nggak menjalankan protokol kesehatan. Nah, tapi kalau dalam satu keluarga yang dipimpin oleh seorang qawwam, seorang ayah ini, itu kan gampang. Keluarga itu isinya berapa sih? 4, mungkin keluarga inti yang paling kecil gitu ya, atau masih berdua mungkin 6, 8, 10, belasan lah mungkin ya, paling pol. Anaknya 12 gitu, anaknya 13 berarti 15. Mungkin sama khadimatnya 3, 18 gitu misalkan. Itu masuk keluarga gitu kan. Nah, bayangkan ketika ini kan ngurusnya lebih gampang dan ngontrolnya juga lebih gampang, orang semuanya juga bakalan pulang ke rumah gitu kan. Kalau pemerintah ngontrol seluruh Indonesia kan susah gitu. Nah, ketika satu keluarga ini bisa dikontrol, maka itu bersinar terang nih. Coba bayangkan kalau masing-masing keluarga ini mampu, kemudian dia menjaga keluarganya jadi keluarga yang baik, semuanya menjalankan hal-hal kebaikan, menjalankan nilai-nilai Islam ini bercahaya. Atau paling tidak satu bercahaya di satu lingkaran, di satu kecamatan gitu ya, ada 1, 2 bercahaya. Cahaya ini yang terjadi apa sih? Pasti membiaskan di sekitarnya gitu kan. Pasti membias di sekitarnya. Dan memang kita juga ada kewajiban untuk kita juga berbuat baik kepada sesama. Kita menularkan. Kalau kita memang merasa, oh
kayak gini nih enak, kita mengajak yang lain untuk berbuat baik, maka di satu lingkaran itu, taruhlah di kecamatan itu akan semakin banyak. Kalau dibilang 1 jadi 2, berarti 2 jadi 4, dan seterusnya gitu kan. Itu kan 2 pangkat N, oh nggak usah begitu, kayaknya pusing nanti kalau gitu kan. Nah, seperti itu kan, jadi ini banyak bersinar. Kalau masing-masing keluarga ini sudah bercahaya dengan indahnya, tugas pemerintah beres. Apapun yang kemudian dikatakan pemerintah akan mudah gitu loh, ketika kemudian keluarga juga melaksanakan hal yang sama. Jadi keluarga itu miniatur negara, struktur terkecil dalam sebuah negara. Kalau mau berhasil mengatur pemerintah, maka aturlah keluarga gitu. Sebenarnya konsepnya di situ. Nah, jadi sehingga kemudian itulah pentingnya kemudian menikah. Kalau kemudian tidak ada pernikahan, masing-masing kemudian sendiri dan lain sebagainya, itu kan tidak ada lembaga terkecil yang kemudian mudah untuk mengatur. Selain itu kita juga tahu kalau kemudian tidak ada pernikahan, pasti punah kan, gitu. Artinya tidak ada perkembangbiakan dan seterusnya. Jadi pentingnya pernikahan, insya Allah sudah sangat dipahami, dan sedikit kemudian saya sampaikan tadi akan ke sana. Landasannya juga sudah jelas. Nah, karena itulah kemudian pentingnya kita itu memiliki yang namanya dalam pernikahan itu ada memiliki visi yang benar, jelas, dan disepakati. Kalau untuk sekedar organisasi saja, yang sifatnya mungkin teman-teman berada di organisasi itu sementara, dalam organisasi itu apa sih yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman kan harus punya visi dan misi yang sama, supaya bisa bergerak bersama. Misal di PPI, Formit gitu ya, misal di Formit. Di Formit, kemudian di sini paling di kepengurusan Formit berapa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Kan selama itu harus memiliki visi dan misi yang sama supaya bisa bergerak selaras. Kalau visi misinya nggak sama ya satu ke utara, ke selatan, dan lain sebagainya. Nah, apalagi keluarga nih, yang dia akan selamanya, maka dia lebih memerlukan lagi memiliki visi yang benar, jelas, dan disepakati. Jadi disepakati oleh keluarga. Jadi visi misinya memang harus jelas. Keluarga ini mau dibawa kemana? Kalau bukan hanya sekedar mau dibawa kemana hubungan ini atau hubungan kita, tapi mau dibawa kemana keluarga kita ini. Taruhlah jenengan atau mbak-mbak dan mas-mas teman-teman punya keluarga, ini mau dibawa kemana? Oke, mau dibawa ke sana, gitu ya. Taruhlah misalkan mau dibawa ke Bogor atau mau dibawa ke Jakarta, gitu ya. Nah, kemudian yang harus dipikirkan lagi adalah itu visinya mau membawa ke sana, gitu, atau mau membawa ke posisi di mana, gitu. Nah, kemudian kita harus mikirkan lagi, terus kesananya kayak mana? Dengan cara apa? Kita mau jalan kaki, naik mobil, naik pesawat, atau naik kereta api, dan sebagainya. Nah, itulah kemudian misi yang harus kita jalankan. Oke, kalau kita jalan kaki, apa yang harus kita persiapkan? Kalau kita mau naik pesawat, apa aja yang harus kita persiapkan? Apa aja yang harus kita lakukan? Kan begitu. Di situ ada misi, gitu. Untuk bisa mencapai kondisi di sana. Jadi, visi itu adalah profil keluarga yang kita inginkan. Kalau kita nggak punya bayangan profil keluarga yang kita inginkan, akhirnya kita menjalankan keluarga ya udah jalan aja. Ya oke lah, saya sangat menghargai orang yang berprinsip yang mengalir seperti air. Kadang-kadang saya juga seperti itu, tapi jangan pure, jangan benar-benar mengalir seperti air. Karena memang kita harus menetapkan. Kalau kata motivator kan sukses itu kita yang menentukan gitu kan. Kita tetapkan diri kita mau sukses atau tidak gitu loh. Kemudian kita mencapainya. Karena kalau kita punya target yang jelas, kita akan lebih fokus. Sering kali misalkan saya mencoba kalau pas offline begitu ya, saya cuma kasih pensil begitu saja ke peserta, salah satu peserta, Mbak tolong dilempar. Dia pasti akan kayak bingung gitu kan. Kalau Mbak atau Mas mendapatkan instruksi seperti itu kan bingung gimana. Ya udah pokoknya tolong dilempar kemana? Ya dilempar aja gitu. Pasti ngelemparnya asal-asalan kan. Tek gitu toh ngelempar. Saya ngelempar beneran ini. Ya, pasti ada asal-asalan. Tapi kalau misalkan saya kasih satu titik di depannya, di sebuah dinding gitu, Mbak tolong dilempar sampai mengenai di dalam lingkaran itu. Pasti dia akan sungguh-sungguh fokus, dilempar dengan sepenuh konsentrasi dan sepenuh tenaga supaya masuk ke situ. Ya kan? Nah, itulah yang membedakan kenapa kita harus punya visi dan orang yang tidak punya visi gitu. Kenapa kita harus punya target dan antara orang yang punya target dan tidak punya target. Itulah yang membedakan. Jadi jangan kemudian ngapain sih visi-visian kayak apa aja.
Lawang untuk organisasi yang kita sementara aja kita sepakat dengan visi misinya, apalagi kalau untuk keluarga gitu kan. Nah, jadi penting untuk di dalam tadi sudah paham ya maknanya, makna dan konsep pernikahan seperti apa. Nah, untuk mencapainya berarti kemudian kita harus menetapkan nih visi dan misi. Maka hal pertama, saya selalu mengatakan hal pertama, kalau kita ingin mempersiapkan menuju pernikahan, maka tetapkan visi misimu. At least visi, profil keluarga seperti apa yang kalian inginkan. Ya pasti dasarnya itu tadi, pengen keluarga yang bisa bersama-sama ke surga. Nah, tapi perjelas mau bersama-sama ke surga itu dengan cara bagaimana? Bukan iya semua orang visinya begitu gitu, tapi dengan cara bagaimana? Kita nggak mungkin jadi keluarga yang perfect semuanya gitu. Istilahnya ya semuanya ibadahnya luar biasa, semuanya ilmu Al-Qur'annya luar biasa, semuanya ilmu sainsnya luar biasa, semuanya kepedulian lingkungannya luar biasa. Pasti beda-beda kan? Ya Allah menciptakan, tujuannya kita diciptakan berbeda-beda kan seperti itu, untuk kita saling mengenal, untuk kita saling membantu, karena kita punya tugas masing-masing, punya kecenderungan masing-masing, punya potensi masing-masing, kita punya infrastruktur masing-masing begitu. Nah, kemudian dari sini misalkan kita visinya untuk ya masuk ke surga dengan kita pengen jadi keluarga yang betul-betul ahli Quran gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi stok untuk para ustadz-ustadz, para apa istilahnya ya, yang mengingatkan tentang Al-Quran, karena memang harus ada orang-orang yang senantiasa menjaga Al-Quran, sehingga sejak kecil memang semua sudah dididiknya dengan sepenuh hati, memang full fokus kepada Al-Quran gitu. Ada keluarga yang lebih ke pengen ini seperti Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf gitu ya, yang kemudian menjadi keluarga yang bisa masuk surga dengan banyak berinfak, banyak membantu orang. Saya misalkan keluarga ini visinya adalah menjadi keluarga yang di setiap Jumatnya bisa berinfak kepada 1.000 fakir miskin gitu ya. 1.000 fakir miskin bisa berinfak, memberikan makan kepada 1.000 fakir miskin dan sebagainya. Nah, monggo ditetapkan masing-masing sesuai dengan apa istilahnya passion ataupun apa ya, kecenderungan ataupun kemampuan masing-masing. Nah, nanti ketika kita sudah memiliki visi yang utama, visi sekaligus misi ini, visi dan misi ini, maka itu juga akan lebih memudahkan kita nanti untuk memilih pasangan, menetapkan pasangan. Pasti kan kita pengen pasangan yang jadi visinya sama kan, atau seiring sejalan lah, nggak harus sama. Memang susah kalau langsung sama. Jadi nanti justru nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya ketika kita bertaaruf gitu ya, saling mengenal. Kita mencoba untuk menjajaki ada kemungkinan nggak sih ini visi misinya di mix gitu, atau di match kan, atau di merge dan sebagainya. Nah, kalau kemungkinan ada, maka tugas pertama setelah pernikahan adalah, bukan tugas pertama sih, tugas pertama kayak apa aja. Ya, pokoknya di awal-awal pernikahan kemudian harus mengkompromikan nih visi misinya, sehingga memang jadi visi misi keluarga. Karena memang pada hakikatnya pernikahan itu adalah pertemuan dua insan yang berlainan jenis dalam perjalanan menuju rohnya. Bertemu bukan untuk sekedar berhenti di bertemu, tapi untuk berjalan. Kalau berjalan saya selalu menggambarkan ke atas nih, karena perjalanannya adalah menuju rohnya. Nah, dalam perjalanan menuju rohnya ini, maka visi misi ini yang kemudian harus disamakan dulu gitu kan, supaya enggak satunya jalan ke sana, satunya jalan ke sini gitu. Atau satunya jalan sama-sama ke sana, tapi satunya naik bus, satunya naik kereta gitu kan. Ya memang benar akan nyampe, tapi di proses-proses ininya kan tidak apa ya, nyampenya kan beda juga nantinya, satunya di terminal, satunya di stasiun gitu ibaratnya. Pasti nanti ada, ya begitulah intinya, pasti ada hal-hal yang kemudian perlu disatukan lagi gitu. Jadi semuanya kemudian semua hal tersebut kemudian harus kita pikirkan. Jadi setelah ini PR sih kalau buat saya, silahkan masing-masing menentukan visi dan misinya. Kalau yang sudah, boleh dicek lagi. Terus kemudian mungkin akan, ya bisa jadi diperbaiki, diperjelas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa lebih lanjut sedikit memberikan gambaran, insya Allah ini yang terakhir ya, setelah itu kita bisa diskusi, sedikit memberikan gambaran tentang fungsi keluarga, sehingga kenapa kita harus betul-betul memikirkannya, itu adalah
tadi ada yang pengen tahu sebenarnya untuk apa sih menikah begitu ya. Tadi saya sudah memberikan gambaran sekilas lebih detailnya karena fungsi keluarga itu ada banyak sekali gitu ya. Selain yang saya bilang bahwasanya uh, tadi memang dia adalah gerbang utama menuju keluarga. Keluarga sendiri adalah komponen utama dari sebuah negara atau miniatur dari sebuah negara gitu, sehingga ketika keluarga ini baik maka itu akan menentukan peradaban bangsa. Jadi keluarga ini adalah gerbang menuju peradaban bangsa begitu. Nah, selain itu keluarga punya fungsi agama. Jadi di dalam keluarga inilah tempat penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberian identitas agama pada setiap anak yang lahir. Itulah kenapa sehingga kalau seorang Muslim dia lahir dari keluarga Muslim, kemudian ya apa syahadatnya itu ya otomatis, bukan berarti kalau dia lahir, kalau seorang non Muslim itu ketika dia mau masuk Islam kan bersyahadat dengan sepenuhnya, dia kemudian menyadari gitu kan. Nah, kita kan memang ya kalau dari keluarga Muslim sudah otomatis seperti itu. Kemudian harapannya semua anggota keluarga bisa mendapatkan pondasi yang kokoh dalam kehidupan beragama sejak dari rumah. Lalu ada fungsi sosial budaya juga. Jadi di keluarga inilah tempat pertama kali semua anggota keluarga memiliki pengertian dan penanaman nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Unggah-ungguh, norma, sopan santun, sikap hidup, etika, attitude, budi pekerti, itu adalah di keluarga penanamannya. Gitu. Jadi dan ibu-ibu biasanya yang termasuk saya yang cukup cerewet soal bagaimana adab, etika, sopan santun di dalam keluarga ini di masyarakat. Yang ketiga adalah ada fungsi cinta kasih. Jadi keluarga ini adalah tempat menumbuhkan dan menyemai rasa cinta kasih sama anggota keluarganya. Sehingga di keluarga inilah pertama kali seluruh anggota keluarga belajar tentang rasanya dicintai, belajar tentang rasanya mencintai, belajar tentang bagaimana dicintai dan bagaimana mencintai. Seringkali dikatakan cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya, gitu kan. Jadi di situ dia belajar mencintai gitu memang. Dan ini harus ada di keluarga memang. Dan kenapa kemudian di keluarga salah satu hikmah ya, bukan kenapa ya. Salah satu hikmah kemudian anak manusia itu dilahirkan dari rahim. Rahim itu apa? Kasih sayang rahim itu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mungkin kalau diartikan macam-macam gitu ya. Tapi intinya kan ada kasih sayang di situ. Sejak kita dibentuk, kita itu sudah ada di dalam kasih sayang. Dan ketika kita dilahirkan di dalam keluarga ini, harapannya kasih sayang itu terus bertumbuh. Sehingga penting bagi keluarga, saya selalu mengatakan, untuk mengisi tong-tong kasih sayang di dalam keluarganya. Kalau itu terisi, insya Allah, semua permasalahan itu akan mudah teratasi. Orang-orang yang kemudian terjerat kepada narkoba, terjerat kepada, mohon maaf, LGBT, dan lain sebagainya, kalau menurut teman-teman saya yang konselor LGBT dan konselor narkoba dan lain sebagainya, mereka mengatakan ya rata-rata memang mencari kasih sayang. Dan kalau dari online itu kan ini ya salah satu caranya gitu ya. Anak-anak muda itu kan suka update status dan sebagainya. Nanti ada update status yang galau-galau dikit nih, orang-orang yang memiliki maksud yang tidak baik akan mendekati kemudian menawarkan apa? Perhatian, menawarkan kasih sayang. Dan karena itu lagi dibutuhkan, karena tong kasih sayangnya lagi kosong, maka dia akan mencari ke sana. Gitu. Jadi penting bagi keluarga ini untuk memberikan ke anak-anaknya atau bukan hanya anak-anak ya, ke suami dan ke istri suasana kasih sayang, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang penuh cinta dan kasih sayang. Kalau orang-orang yang mungkin di dalam hatinya itu tidak ada kasih sayang atau kurang kasih sayang, lebih banyak kekerasan dan lain sebagainya, ya mungkin karena di dalam keluarganya kurang, tapi mungkin bukan hanya itu ya, mungkin lingkungannya dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi perlindungan keluarga, jadi keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman, menenteramkan bagi semua anggotanya, karena semua keluarga saling melindungi, begitu. Jadi tidak justru di keluarga itu panas, kita nggak merasa nyaman begitu ya di keluarga. Yang kelima, ada tadi fungsi reproduksi keluarga. Coba dibayangkan kalau nggak ada keluarga, berhenti semuanya. Kita ternak aja, kalau kita
pisahkan, maksudnya nggak boleh ada perkawinan nih di antara ternak itu, maka ya udah berhenti, dia nggak ada regenerasinya kan seperti itu. Jadi keluarga adalah satu-satunya sarana yang sah dan halal untuk mengembangkan keturunan. Jadi dengan keturunan yang sah dan halal ini, dengan keturunan yang baik ini, insya Allah melalui keluarga, anak akan hadir sebagai generasi penerus bangsa, akan hadir sebagai arsitek peradaban gitu. Lalu ada fungsi sosialisasi dan sosial ya intinya, dan juga fungsi pendidikan gitu. Jadi di dalam keluarga ini harus jadi tempat anggotanya untuk bersosialisasi satu dengan yang lainnya gitu. Karena itu kalau di dalam keluarganya itu ada beberapa anggota keluarga kan jadi sarana untuk mulai belajar, oh iya kita perlu saling berbagi, oh iya kita perlu saling membantu, kan seperti itu, bersosialisasi. Dan juga pendidikan gitu ya. Di dalam keluarga, pendidikan yang utama, pendidik utama itu kan ummu madrasatun ula. Jadi ibu itu adalah pendidik utama, artinya pendidikan utama itu di mana? Di keluarga. Tanggung jawab pendidikan di siapa? Di orang tuanya, bukan di sekolah. Jadi istilahnya kalaupun kita bekerja sama dengan sekolah, untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, tanggung jawab utamanya tetap di kita. Karena itu saya sebenarnya agak ini kalau orang tua itu menyalahkan sekolah gitu loh, karena tanggung jawabnya di kita loh, di orang tua, bukan mas-mas dan mbak-mbak belum ya. Ya maksudnya tanggung jawabnya nanti di teman-teman ketika teman-teman sudah berkeluarga. Jadi ketika mungkin di sekolahnya diajarkan sholat, diajarkan wudhu, tapi kita yang harus memastikan dia telah sholat dengan benar, dia melaksanakan sholat dengan benar, dia melakukan wudhu dengan benar, kita yang bertanggung jawab memastikan itu. Termasuk juga tadi yang sosial gitu ya, pendidikan sosial ataupun ya saya rasa dari rumah ini nanti babnya lain ya, Masya Allah banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk dari aktivitas sehari-hari di rumah. Kita bisa menanamkan sains, kita bisa menanamkan apapun ya ilmu-ilmu yang ada sekarang ini. Kemudian ada fungsi ekonomi keluarga gitu kan. Jadi keluarga pasti akan kokoh kalau ada kecukupan dari sisi ekonomi, ada kesejahteraan dan seterusnya. Juga ada fungsi pembinaan lingkungan. Jadi kalau di rumah itu kan pasti nanti ada sampah, bagaimana kemudian mengelola sampah ini, membina lingkungan, bagaimana kemudian juga menanam pohon dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali fungsi keluarga yang kemudian bisa kita lakukan. Insya Allah itu saja supaya tidak terlalu panjang. Sudah panjang ya, mohon maaf. Semoga nanti bisa lebih lebih dalam lagi di diskusi. Saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Rekian, Masya Allah kita sudah diberikan ilmu yang sangat luas sekali ya pandangannya. Jadi semoga bagi teman-teman yang tergabung pada malam ini bisa lebih terbuka lagi wawasannya dalam makna dan hakikat pernikahan. Baiklah, sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertama akan saya bacakan dulu ya. Untuk pertanyaan pertama dari atas nama Mbak Cetu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa atau bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah benar-benar siap untuk menikah, membangun rumah tangga yang jadi impian? Baiklah, saya persilakan kepada Bu Rekian. Baik ya, terima kasih Mbak Afifah dan Mbak Citu ya atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengetahui kita siap? Sebenarnya yang kemudian mengetahui kita siap ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri akan mengetahui bagaimana kita siap. Nah, tetapi secara umum kalau untuk melihatnya, untuk memastikannya gitu. Tapi biasanya itu tuh sesuatu yang kayak apa ya Mbak, kerentek gitu. Maksudnya di dalam hati, di dalam diri kita tuh tiba-tiba sudah ada kemantapan. Oke, saya siap begitu ya. Dan kadang-kadang bagi setiap orang masing-masing berbeda. Tapi kalau mau ditanya indikator paling jelasnya yaitu ada kemantapan hati. Tapi kalau kemudian dilihat indikator-indikator yang lain adalah karena keluarga ini paling awal kan pasti suami istri gitu ya. Dan ketika bersatunya suami istri ini berarti kan bersatunya 2 orang dengan latar belakang yang belum latar belakang, 2 orang dengan kepribadian yang berbeda, 2 orang dengan
eh, cita-cita yang berbeda, dua orang dengan cara berpikir yang berbeda juga, dua orang dengan latar belakang yang berbeda, dua orang yang dibesarkan di lingkungan yang berbeda dan sebagainya. Nah, seseorang akan siap untuk menikah ketika dia siap menghadapi semua perbedaan ini. Dia siap untuk adaptif terhadap perbedaan yang ada, gitu. Jadi ketika kita memang, apalagi kalau di sini perempuan ya, misalkan, dia harus siap untuk diatur oleh orang lain, gitu. Dia harus siap bahwasanya ada orang lain nih yang akan turut campur dalam keputusan-keputusan saya. Kalau mbak-mbak, saya yakin adalah orang-orang yang ini ya, mandiri dalam mengambil keputusan dan sebagainya, gitu. Karena kuliah, keluar negeri dan sebagainya, saya yakin pasti adalah mbak-mbak adalah pribadi atau mas-mas adalah pribadi-pribadi yang kuat, yang memang sudah terbiasa bisa mengambil keputusan sendiri, gitu. Nah, nanti tiba-tiba akan ada seseorang yang akan turut campur dengan itu. Kalau dari sisi perempuan, nah harus siap dengan itu. Kemudian kalau dari sisi laki-laki, dia harus siap bahwasanya nanti akan ada orang yang harus dia pertimbangkan ketika dia mengambil sesuatu keputusan. Ya kenapa berbeda? Iya, karena maksudnya laki-laki dan perempuan kan berbeda. Kalau laki-laki kan memang dia kowam. Kowam kan decision maker ya, gitu. Walaupun iya, perempuan juga pasti akan turut andil. Nah, tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri, bagaimana tugas suami istri, nanti juga akan kita bahas insya Allah di materi keberapa begitu ya. Jadi jangan khawatir, itu nanti ikutin aja terus, nanti insya Allah ada materinya. Tapi saya berikan gambarannya di sini bahwasannya perempuan akan siap ketika dia perempuan kita bisa menilai, sebagai perempuan kita bisa menilai diri kita siap ketika kita siap diatur oleh orang lain, ketika kita siap bahwasannya iya dalam setiap apa yang langkah saya ambil saya harus mengkomunikasikan dengan pemimpin saya tuh. Terus kemudian dari sisi laki-laki, maka dia siap bahwa dalam setiap pengambilan keputusannya dia tidak hanya mempertimbangkan atau memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya, tapi dia juga mempertimbangkan kepentingan dari, atau harus ada yang dia pertimbangkan terkait dengan istrinya ini. Ada hati yang harus dia jaga, gitu kan, ketika dia mengambil suatu keputusan atau ketika dia bertindak sesuatu, sehingga memang tidak lagi sebebas dulu. Jadi ketika kita sudah siap untuk saling mengikatkan diri dalam pembatasan kebebasan ini, karena pasti ada kebebasan yang terbatasi kan, gitu. Yang besarnya sih macam-macam tergantung kesepakatan gitu ya. Lebih jauhnya secara lebih detail sebenarnya ada sih kalau mau cari-cari kuesioner yang untuk cari apakah saya sudah siap untuk menikah dan lain sebagainya, itu ada kuesioner. Tapi kurang lebih seputar itu. Seputar bagaimana kita mampu untuk menerima orang lain, bagaimana kita mampu untuk mempertimbangkan, memperhatikan orang lain begitu. Kalau kita lagi capek, kalau kita masih single lagi capek, ya udah capek kita mau tidur, kita mau kegoleran rebahan seharian bebas. Tapi nanti ketika kita sudah menikah akan ada kita nggak akan bisa sebebas itu gitu. Walaupun di satu sisi pasti juga masing-masing pasangan akan memberikan kebebasan. Kata kuncinya menurut saya di situ sih. Jadi untuk sama-sama ketika kita sudah siap untuk terikat gitu satu sama lain. Begitu Mbak Cetu, semoga bermanfaat. Tapi kalau masih ada yang kurang, dirasa kurang, monggo untuk ditanyakan lagi. Itu kata kuncinya di situ. Tapi nanti kalau Mbak coba searching aja, misalkan itu ya kesiapan itu, Mbak akan melihat ada banyak banget, termasuk terkait dengan anak gitu ya. Ketika kita siap menikah, sunatullahnya dalam sebuah pernikahan itu adalah memang akan nanti hadir anak, karena tadi salah satu fungsi keluarga adalah untuk ini ya, reproduksi atau regenerasi gitu. Sehingga salah satunya adalah memang kita ya sudah siap gitu loh menghadapi bahwasanya nanti nanti akan ada makhluk kecil yang akan mengambil sebagian besar dari waktu saya dan lain sebagainya, anak kecil yang harus saya perhatikan dan seterusnya. Begitu insya Allah Mbak, monggo kan. Tapi kalau memang ada yang masih kurang, silahkan bisa diperjelas lagi apa yang mau ditanyakan. Gitu Mbak Afifah. Baik Bu, Ini langsung selanjutnya ya? untuk Okay. pertanyaan kedua. Mm-hmm. Kenapa Bu? Iya, monggo pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua,
Ini dari anonim ya, melalui Japri. Jadi menanyakan terkait kalau nikah kan harus tahu dulu visi misi menikah dan tujuan apa menikah. Tapi kalau sampai sekarang belum tahu bagaimana dan keinginan menikah tidak begitu ada, sedangkan umur semakin bertambah, apa yang harus dilakukan? Ya, Bu. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertanyaannya, tapi nggak bisa saya mendapatkan feedback ya. Harus ginilah. Mungkin yang pertama kali harus dilakukan adalah harus introspeksi dulu. Kenapa tidak ada keinginan untuk menikah? Maksudnya belum ada gitu ya, bukan tidak ada. Kenapa belum ada keinginan untuk menikah? Menurut saya itu sesuatu yang harus digali. Dan kita harus siap siap dengan apapun hasil dari penggalian kita itu gitu. Apakah karena mungkin memang ya masih mengejar karir, atau karena apa ya, ada pengalaman buruk, bukan pengalaman kita, mungkin pengalaman orang lain, orang-orang dekat kita gitu terkait dengan pernikahan, sehingga masih enggan dengan pernikahan karena terlalu banyaknya hal buruk yang dia lihat terkait dengan pernikahan itu, atau karena apa. Jadi sebaiknya mungkin kalau ini bisa komunikasi juga, maksudnya tidak hanya dipikirkan sendiri, bisa komunikasi juga dengan orang yang dipercaya gitu, karena itu harus diselesaikan dulu kalau menurut saya. Saya nggak bisa bilang, oh ya kamu ya harus menikah, apalagi udah umurnya gini-gini, nggak bisa seperti itu. Kalau menurut saya harus dari dalam dirinya sendiri itu harus diselesaikan dulu gitu, untuk tadi kenapa belum ingin menikah. Nah, mungkin ada orang-orang yang bisa diajak berbincang, baik itu orang dekat yang kita kenal maupun mungkin profesional gitu ya, seperti itu. Dan insya Allah kalau kami dari Salimah siap kalau misalkan mbak-mbak misalkan mau discuss sharing-sharing tentang masalah, atau Mas ya, kalau Mas nanti kami carikan bapak-bapak gitu ya, mau sharing terkait dengan masalah-masalah yang seperti itu. Nah, kalau yang pertama itu sudah kita mengevaluasi kira-kira kenapa. Mohon maaf Mbak Afifah, saya boleh diulangi lagi pertanyaannya? Iya, Bu. Jadi pertanyaan pertama, kalau menikah kan harus tahu dulu visi misi menikah dan tujuan apa menikah. Tapi kalau sampai sekarang belum tahu bagaimana? Dan pertanyaan kedua tadi, yang keinginan menikah tidak begitu ada, sedangkan umur semakin bertambah, apa yang harus dilakukan? Ya, tadi jadi saya menanggapi yang kedua dulu ya. Jadi yang pertama harus tahu dulu, diselesaikan dulu itu, kalau orang bilang akar masalahnya dulu diselesaikan gitu ya. Terus kemudian menikah memang harus memiliki visi misi. Kalau belum tahu, saya rasa ini sesuatu yang berkaitan, karena belum ada keinginan itu sehingga belum tahu visi misinya. Maka saran konkret saya, coba ikuti aja dulu ini gitu ya, program sekolah pranikah ini sampai selesai, atau nanti kira-kira boleh feedback lagi ke kami atau ke panitia di dalam hal ini ya, apakah kemudian sudah menemukan visi misinya atau dan keinginannya itu tadi gitu. Coba ikuti dulu, karena salah satu cara kita untuk kemudian kita bisa apa ya istilahnya tadi, belum punya gambaran tentang visi misinya, belum ada keinginan untuk menikah begitu ya. Nah, maka cara kita kan mendekatkan diri gitu, mendekatkan diri ke situ, lebih banyak berinteraksi dengan itu. Lama-lama kita akan tahu kalau kita jauh, sama dengan kayak ginilah, kita bisa menyukai seseorang, biasanya katanya witing tresno jalaran soko kulino gitu ya. Kita suka sama seseorang itu karena kita saking sokong gelibet gitu ya, maksudnya sering berinteraksi dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu untuk kita tahu bagaimana visi misi menikahnya kita gitu. Saya rasa dua hal ini memang sangat berkaitan. Ketika kita belum ada keinginan, ya belum akan muncul gitu visi misinya itu seperti apa. Begitu. Jadi maka ya langkah pertama adalah coba tanya dulu ke dalam diri, kira-kira kenapa sih saya kok belum pernah menikah, itu digali. Dan harus, itu tadi, maksud saya itu bukan sesuatu yang ringan ya, kalau menurut saya, untuk kita siap dengan segala sesuatu, apapun yang, kadang mungkin kita yang nggak tahu, nggak pengen aja, itu pasti ada sesuatu. Jangan berhenti sampai nggak tahu, nggak pengen aja, itu pasti ada sesuatu. Nah, untuk menggalinya, kalau benar-benar nggak tahu, itu tadi, sharing sama seseorang, baik itu seseorang yang kita dekat, yang kita percaya, atau seseorang yang profesional. Yang kedua, setelah kita tahu itu, maka mendekatlah gitu, melangkahlah menuju ke situ, walaupun kita belum tahu. Sebuah nasihat yang menurut saya
sangat bermanfaat juga. Kadang-kadang kita tidak, kadang-kadang kita memang belum tahu gitu, apa ya, belum tahu apa yang kita lakukan secara sepenuhnya begitu. Tapi memang ada sesuatu yang kita tidak perlu tahu di awal. Kita cukup menjalaninya, maka nanti kita akan tahu. Ada sesuatu yang kita harus tahu sejak awal, ada sesuatu yang kita udah jalanin dulu. Karena kita tahu itu sesuatu yang baik, ya kan? Kalau tadi kita membahas sudah di awal-awal, kita tahu itu sesuatu yang baik. Mungkin kita belum klik aja di kitanya itu kenapa, maka jalanlah dulu ke sana. Jalan aja dulu ke sana, maka Allah akan menyambutnya. Allah yang akan memberikan pemahaman, Allah yang akan apa istilahnya, menumbuhkan keinginan tadi. Karena Allah juga yang akan menumbuhkan kasih sayang. Kemudian Allah yang akan memberitahu, oh ya kalau visimu ini ke sana. Jadi saran saya melangkahlah ke sana. Salah satu cara melangkah ke sana itu adalah dengan ini mengikuti sekolah pranikah, atau kemudian banyak diskusi-diskusi. Insya Allah kami siap untuk diskus apa ya, sharing-sharing apapun secara personal juga bisa, insya Allah. Mungkin kalau yang mbak-mbak di beberapa kampus ya mungkin sudah terbiasa, monggo saja. Yang kedua itu ya, kemudian yang ketiga banyak berdoa. Itu sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan. Banyak berdoa, kalau perlu juga salat hajat, gitu, banyak berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk dan hidayah ke jalan kebaikan buat Mbak. Tapi langkah kedua tadi penting sekali kalau menurut saya. Jadi ya pertama juga penting, kedua penting, ketiga juga penting semua artinya. Jadi melangkah aja, maka Allah yang akan sempurnakan langkah kita, gitu ya. Jadi ya bisa jadi dalam pencarian ini pokoknya melangkah menuju sesuatu yang kita yakini itu benar, gitu. Kita yakini itu baik, gitu. Insya Allah kemudian akan dibantu oleh Allah. Itu Mbak, kira-kira 3 hal itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah ini. Monggo feedbacknya dari yang bertanya, kalau memang ada yang kurang jelas silakan disampaikan lagi. Dari penanya insya Allah sudah cukup jelas Bu. Baik. Kemudian akan saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga nih. Ya. Dari Mas Hidayat Abdullah, bagaimana langkah-langkah yang bijak dalam menyusun visi misi keluarga? Ya baik, terima kasih Mas pertanyaannya Mas Hidayat ya. Jadi langkah-langkah untuk menyusun visi misi keluarga. Sebenarnya kalau tidak beda jauh ya dengan langkah-langkah dalam menyusun visi misi dalam sebuah organisasi gitu. Jadi yang harus kita lakukan, pertama saya akan memulai pertama dari perbaiki diri, dari perbaikan diri, islahun nafs. Jadi karena itu adalah proses awal. Selama kita belum memperbaiki diri kita, maka nanti penyusunan visi misi yang penyusunan visi misi yang bijak atau yang tepat itu mungkin tidak akan susah lah istilahnya untuk tercapai. Jadi kita memperbaiki diri dengan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak mencari, menggali ilmu-ilmunya Allah. Ketika saya bilang ilmu Allah, itu bukan hanya ilmu yang secara umum kita kenal sebagai ilmu agama. Seluruh yang ada di alam semesta kan ilmunya Allah gitu. Kalau kita buka Al-Quran, Allah bicara sains di sana, Allah bicara medis di sana, Allah bicara teknik bahkan di sana, tentang kayak pembuatan baju besi dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian mulailah dari diri sendiri dulu, dari internal dulu. Tadi passionnya apa, sukanya apa, kemampuannya apa, gitu, kemampuannya di mana, gitu. Jadi itu dimulai dari situ dulu, gitu ya. Jadi dari internal, kita lihat dari internal seperti apa sih yang saya inginkan, apa sih yang saya punya, yang saya bisa, begitu, sehingga kita bisa menyatukan antara idealita dan realita. Karena kalau kita hanya bicara apa yang kita inginkan, nanti ideal itu akan susah tercapai, begitu. Misal kayak saya nih, saya emang senang banget di dunia pendidikan. Saya nggak tahu, emang senang banget, mungkin karena faktor kedua orang tua saya guru gitu ya. Sehingga ya visi saya ke arah sana, memang ke arah pendidikan, bagaimana keluarga saya ini mampu menjadi keluarga yang
bergerak di education secara keseluruhan, tapi berbasis di Al-Quran gitu ya, berbasis di Islam. Nah mungkin yang punya latar belakang lingkungan begitu ya, yang sangat cinta bagaimana menjadikan lingkungan ini baik, tahan lama dan lain sebagainya, ya mungkin visinya bisa ke sana. Kalau lebih jauh lagi, mungkin kalau Mas pernah mendengar tentang apa namanya, aduh, kok hilang ya kan? Intinya adalah strategi untuk mengetahui minat bakat kita gitu. Minat bakat yang saya maksud bukan sekedar kok seni, olahraga, tapi bukan hanya itu, tapi bagaimana cara berpikir kita, modalitas kita, termasuk kan kalau kecerdasan tuh ada macam-macam ya, ada kecerdasan yang sifatnya lebih ke memang visual spasial gitu, atau kecerdasan yang sifatnya logik, atau kecerdasan yang bahkan sifatnya kinestetik begitu, yang kita lebih memang kita nyaman dengan kita banyak bergerak kayak para atlet atau orang-orang yang memang suka di bela diri dan lain sebagainya, begitu kan memang kesana kecerdasannya, atau kecerdasan yang sifatnya interpersonal atau intrapersonal, atau kecerdasan natural yang saya bilang tadi, dia dekat dengan alam dan lain sebagainya. Nah, banyak-banyaklah menggali di situ. Talent mapping, nah tadi yang saya cari talent mapping, kan lagi ngetren ya sekarang talent mapping begitu. Baca-baca aja secara sekilas begitu untuk mengetahui dari diri kita tuh seperti apa. Karena kalau kita nyusun visi, kalau masih single berarti kan visi diri kita gitu ya. Nah, kemudian setelah dari internal, kita juga perlu mempertimbangkan yang eksternal. Eksternal dalam artian kita buka mata, buka telinga, apa yang ada di sekitar kita, apa yang perlu kita perbaiki dari yang ada di sekitar kita, apa yang paling diperlukan di sekitar kita. Nah itu, nah nanti tinggal di-match-kan nih antara internal dan eksternal. Apa yang saya punya yang bisa kemudian untuk memperbaiki di sekitar saya. Apa yang saya punya dan saya suka, saya kepingin gitu ya, yang saya berharap bisa melakukan sesuatu yang itu memang dibutuhkan oleh lingkungan saya gitu. Misal, sebenarnya nggak harus yang muluk-muluk gimana gitu ya. Misalnya kita tinggal di daerah yang di sana sulit air bersih gitu misalnya. Dan kebetulan kita ada passion atau kecerdasan di natural gitu. Jadi kita kayak orang kan masing-masing pasti beda gitu loh kecenderungannya. Jadi kita misalkan ada kecenderungan ke sana, ya udah kita bisa tetapkan visi ke sana gitu. Bahwasanya bagaimana kemudian kita menjadi keluarga yang berlandaskan Islamnya jelas ya, karena kita pengen nanti bersama-sama masuk surga, bersama-sama terhindar dari api neraka, sebagaimana di surat yang saya bacakan tadi, bersama-sama bertakwa kepada Allah. Maka kita akan melakukannya dengan menjaga gitu ya, mengusahakan, mengupayakan dengan segala cara kita untuk mengupayakan air bersih itu gitu. Jadi monggo saja, intinya perhatikan internal dan perhatikan eksternal untuk kemudian kita bisa nge-match-kan itu gitu ya, nge-match-kan apa yang kita punya masing-masing untuk menjadi sebuah visi gitu ya. Jadi setelah kita memperbaiki diri, kemudian kita bentuk visinya itu. Nah nanti dari situ breakdown lagi ke tujuan dan strategic planningnya gitu ya, planning strateginya. Ini kayak organisasi banget. Iya emang kalau kata saya. Jadi di keluarga itu nantinya perlu rapat keluarga, raker keluarga gitu kan, untuk membahas. Karena kalau enggak, dari mana kita bisa mensosialisasikan visi misi kita kepada pasangan kita dan anak-anak kita gitu kan, kalau kita tidak membicarakannya. Kadang kalau tergerus dengan segala kesibukan, kita sudah lupa itu, sehingga kita nggak tahu ya, pokoknya jalan aja gitu. Seperti yang saya bilang tadi, jalan aja boleh, tapi kemudian mengalir seperti air, iya kalau dia mengalirnya di tempat yang baik. Kalau dia mengalir, ya ikut aja aliran air ngalirnya ke selokan, mampet di sana. Terus apa yang terjadi sama kita gitu kan? Jadi pentingnya di situ, dan menurut saya caranya adalah satu, pasti itu perbaiki diri, kemudian gali dirinya dengan cara apapun. Nah ini materinya lain lagi. Boleh, mungkin Formit bisa memfasilitasi materi itu juga, tapi insya Allah kita juga coba masukkan ya terkait dengan materi itu bagaimana untuk menggali diri. Nanti discuss privat juga
boleh, dan saya rasa di luar sana banyak juga ahli-ahlinya. Begitu kalau kami memang beberapa juga sering dulunya gitu ya, memang misinya di training-training motivasi bagaimana menggali motivasi untuk achieve something gitu ya, sesuatu yang baik gitu. Tapi saya rasa sekarang menarik tuh kayak talent mapping dan lain sebagainya, bisa digali ke sana Mas, insya Allah. Itu aja kayaknya. Ya mau dari Mas. Baik, Bu. Ya, dikarenakan tidak ada feedback dari Mas Hidayat dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup ya. Kira-kira ada closing statement dari Bu Rekian dalam menutup materi pada malam ini? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Jadi saya hanya meng-highlight atau menggarisbawahi bahwa pernikahan ini bukan sekedar urusan bagaimana kita hanya ketemu dua insan yang kemudian kita pengen menikah, terus kemudian menikah. Bukan, pernikahan ini adalah perjalanan panjang dari dua insan yang berlainan jenis ini dalam menuju robnya, dalam mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentunya dua insan ini ketika kemudian dia memiliki keturunan, gitu, dia membawa beserta seluruh keluarganya untuk menuju ke sana, sehingga persiapan yang sangat serius itu memang perlu dilakukan agar kita memang bisa menjalankan semuanya gitu, agar kita bisa menjalankan keseluruhannya, karena visi yang besar yang ingin kita raih ini adalah ketakwaan kita. Jadi kita bertakwa kepada Allah, kita dan keluarga ini bertakwa kepada Allah, yang kemudian itu bisa menjauhkan kita dari api neraka, sebagaimana di surat Al-Furqan dan surat At-Tahrim tadi. Jadi itu saja. Monggo benar-benar mempersiapkan diri, tapi bukan berarti ini sesuatu yang berat. Persiapan dirinya juga persiapan yang ringan, insya Allah persiapan yang kita bisa lakukan, dan itu memang seiring, sesuai dengan humanisme kita, sesuai dengan kemanusiaan kita. Kita belum tahu kapan jodoh kita datang, dan karena itu kita, ya, yang bisa kita lakukan kan kita menunggu. Kita nggak tahu, tapi menunggunya itu saya sering bilang ya, mungkin menunggu yang aktif, menunggu dengan sebuah upaya, menunggu dengan sebuah usaha, melangkah gitu. Dan ini adalah bagian dari melangkah. Tapi memang di sini kita bukan mencari jodoh dalam artian, oh aku sudah ikut sekolah pranikah, oh nanti akan segera datang jodohku, bukan seperti itu juga gitu. Tetapi ketika kita mempersiapkan diri, maka disitulah kemudian tangan Allah akan mulai bekerja gitu ya. Dan kemudian terkait dengan kalau ada ragu-ragu penghasilan tetap, menikah itu membuka pintu rizki. Wahai para pemuda, para mas-mas di sini, jangan takut, nggak usah khawatir. Saya sering kalau tanya sama Mas, sudah siap nikah belum gitu, belum Bu, masih belum ada ini. Nikah itu membuka pintu rizki, nggak usah khawatir dengan itu gitu loh. Jadi siapkan aja diri kalian gitu, nggak perlu takut, karena sudah banyak tuh pemudi-pemudi yang menunggu gitu buat mas-masnya di sini gitu ya. Sudah banyak pemudi-pemudi yang menunggu, jadi siapkan dirimu dengan segera, mantapkan dirimu, dan tunjukkan pada orang tuamu bahwasannya dirimu memang sudah layak, sudah siap untuk menikah, karena tidak ada manfaatnya juga untuk menunda-nunda begitu ya. Menikah muda itu maksudnya muda ketika kita masih produktif itu sangat baik, maksudnya banyak lah manfaatnya. Ketika kita punya anak, kita juga masih muda, kita masih bisa ngikutin nih anak-anak kita masih bisa mengantarkan mereka menuju cita-citanya dan seterusnya. Itu Mbak, mohon maaf closingnya kok masih lama ya. Terima kasih Mbak Afifah, itu aja insya Allah. Baiklah, sebenarnya ada pertanyaan yang masuk, tapi mungkin bisa kita sampaikan secara japri saja, nggih. Nanti dipaparkannya melalui grup ya. Terima kasih banyak kepada Bu Rekian yang sudah memberikan
waktu luangnya dan juga ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Insya Allah semoga bisa diterapkan di ke depannya bagi teman-teman yang insya Allah akan segera menggenapkan agamanya, insya Allah. Baiklah, sebelum kita tutup, doa akan disampaikan kepada Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya qarafna bi annana qarafna ala dhafna fatub alaina taubah ghasil kulla khawbah wastur lana al-awrat wa aminar rawat waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan wa sairil khilan wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbisma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada teman-teman yang sudah bergabung pada malam ini. Semoga materi malam ini insya Allah menjadi jembatan bagi teman-teman. Pun juga kami selaku panitia mohon maaf jika terdapat kesalahan dan banyaknya kekurangan. Insya Allah akan kami perbaiki lagi untuk meningkatkan pelayanan kami di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Kami juga meminta maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah dan segala kekurangan memang datangnya dari kami manusia. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan rizki umur, rizki kesempatan juga, insya Allah. Baiklah, kita tutup. Kita istighfar dulu juga sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada semuanya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.